Apa sih dalam pojok itu? Oke, dalam pojok adalah rumah yang didirikan oleh Raden Mas Panji Somohatmojo. Beliau adalah Patih Dalem Pakubono ke-9. Beliau hijrah atau pergi atau lari dari keraton pada tahun 1850-an, usainya Perang Diponegoro, kemudian lari menuju lereng Kelut ini, desa pojok ini, desa Krapak ini, kemudian mendirikan rumah ini. Pada tahun berapa sih Pak dalam pojok itu didirikan? Dalam pojok didirikan sekitar 1860 bersamaan dengan keluarnya Serat Kolothido yang ditulis oleh Ronggo Warsito. Jadi Serat Kolothido itu menceritakan bagaimana Pakubuwono IX itu menjadi raja yang bijak, tapi dikelilingi oleh orang-orang yang sudah sangat rusak atau zaman edan. Dan maka Eyang Panji merasa sudah tidak memungkinkan untuk melawan penjajah di kalangan keraton, kemudian dia pergi dan menyusun kekuatan bersama masyarakat dan pendidikan. Terus apa hubungannya Pak antara dalam pojok sama IR Soekarno? Ada dua hubungan. Pertama hubungan keluarga, kedua hubungan semangat perjuangan, yang keempat hubungan proses perjuangan. Jadi ada sisi keluarga, ada sisi kesamaan perjuangan, sama-sama ininya, kemudian sama-sama bergerak itu dalam gerakan yang sama untuk mencapai Indonesia merdeka. Boleh nggak Pak dijelasin apa hubungannya tadi satu-satu gitu? Oke. Yang pertama, Eyang Panji itu mempunyai istri namanya Raden Ajeng Secowati. Beliau itu dari Tulungagung, masih kerabatnya Eyang Harjodikromo Tulungagung. Jadi ada hubungan kerabat dari eyangnya Bung Karno, Raden Harjodikromo, dengan Eyang Panji, istrinya Eyang Panji. Nah kemudian bapaknya Bung Karno yang namanya Raden Sukeni itu sesekali waktu sudah sering ke sini. Ada hubungan keluarga bersama keponakannya yang bernama Suratmoko, bersama ponakannya Raden Sukeni yang bernama Suratmoko. Itu sering di sini. Nah kemudian Pak Yang Sukeni itu singkat cerita terkait dengan Bung Karno. Yang Sukeni itu kan beliau seorang guru, ini pindah-pindah ngajarnya, pindah-pindah dari Banyuwangi, kemudian beliau pindah ke Bali. Nah di Bali itulah beliau jatuh cinta dengan seorang gadis Bali yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai Srimben. Lah, gadis Bali yang bernama Ida Ayu itu adalah seorang penari sakral Bali, penari keraton. Raden Sukeni itu jatuh cinta dengan gadis Bali sebagai sang penari itu, namun cintanya tertolak, cintanya tidak bisa dilaksanakan, cintanya kandas. Yang pertama karena ada perbedaan suku antara Bali dan Jawa. Yang kedua ada perbedaan kasta. Ida Ayu adalah seorang keturunan bangsawan, sementara dalam kasta Hindu ya Pak Sukeni itu adalah orang biasa. Yang ketiga ini yang terberat, Ida itu seorang penari suci yang tidak boleh nikah selama dia menjadi penari. Sampai raja pun menikahi nggak boleh. Jangankan orang biasa, raja pun tidak boleh memberi istri seorang penari yang memang sedang disakralkan penari suci itu. Nah, Raden Sukeni sebagai seorang Jawa merasa terhina. Dia bergelar seorang raden, tapi bagi orang Bali kan tidak melihat sejauh itu. Apalagi perbedaan itu pada masa itu
tentu belum ada pernikahan berbedaan agama. Karena Bali itu kalau sudah nikah itu lepas dari keluarga. Sama-sama Balinya, sama-sama Hindunya aja dia akan keluar dari keluarga. Nah kemudian Pak Sukeni itu datanglah ke sini lagi. Datanglah ke sini menemui Eyang Panji dan menemui Raden Mas Panji Somo Sewoyo, yaitu putranya Eyang Panji yang barep. Dia minta saran kepada Eyang Sumo Sewoyo bagaimana menyampaikan keluhannya itu. Kemudian yang saya menyarankan untuk ayahnya Bung Karno itu mengambil bunga kandil yang ada di depan rumah ini. Beliau mengadakan doa-doa dulu, mengadakan ritual untuk memetik bunga kandil yang di sebelah kanan kita itu. Nah, dari bunga kandil itu kemudian diambil, bunga kandil itu dibawa ke Bali. Dibawa ke Bali, kemudian bunga ini dilempar sama Eyang Sukeni kepada rumahnya, dilempar ke rumahnya gadis Bali itu. Singkat cerita, gadis Bali itu kintil gitu, kantil gitu ya, kelep. Dia malah mencari Pak Sukeni, bukan Pak Sukeni mencari dia. Gadis itu kemudian malah bingung untuk mencari Pak Sukeni. Kemudian dua pemuda itu, gadis dan laki itu Jejaka itu kawin lari sampai kemudian menikah. Nah, cerita ini yang sudah menjadi cerita di tempat ini, di dalam pojok ini, suatu saat ada seorang peneliti datang ke Bali dan ternyata cerita itu sama, juga ada di Bali. Malah menurut sumber dari keluarga Bali, dari keluarga Bali Agung, sudah pernah ditulis oleh seorang profesor, namanya Profesor Nurinwa dari LIPI. Di dalam bukunya yang berjudul Ayah Bunda Soekarno, dan buku itu diberi pengantar oleh Presiden Megawati waktu itu. Jadi ini sebuah kebetulan, sebuah cerita yang ternyata juga tidak hanya di sini, juga ada di sana. Itu. Nah, itu awal mulanya. Apa kaitannya dalam pojok dengan Soekarno? Karena dari dua insan itu kemudian lahir Soekarno. Artinya mungkin dari sisi kronologi sejarah, bila tidak ada dalam pojok, bila tidak ada kembang kandil ini, tidak akan mungkin lahir seorang bayi dari rahim ibu Bali dan bapak Jawa yang kemudian muncul yang namanya bayi Soekarno. Terus berdasarkan cerita Bapak, Presiden Soekarno itu lahirnya di mana, Pak? Setelah dari Bali, anak yang pertama lahir itu perempuan, namanya Ibu Soekarni. Dia juga sering ke sini. Kemudian Bung Karno itu lahir di Surabaya. Memang sebagian mengatakan Bung Karno lahir di Blitar. Di Blitar. Tapi yang betul Bung Karno lahir di Surabaya. Di Bung Karno lahir 1901 itu di Surabaya. Nah, setelah Bung Karno lahir di Surabaya, kemudian bapaknya itu pindah tugas dari Surabaya menuju Jombang. Yang sebenarnya waktu itu Jombang itu masih masuk wilayah Surabaya. Malah dari penelitian terbaru dimungkinkan Bung Karno itu lahir di Jombang. Ini yang belum banyak orang meneliti. Cuma waktu itu Jombang itu masuk wilayah Surabaya. Jadi on the street of Surabaya, pelosok Jombang. Jadi bapaknya Bung Karno itu pindah dari Surabaya ke pelosok. Pelosok yang waktu itu masuk wilayah Jombang belum ada. Kabupaten Jombang belum ada. Jadi pelosok masuk wilayah Surabaya. Nah, ada beberapa penelitian seperti yang diteliti oleh Profesor Tajul Baiduri. Satu, yang kedua ada dokumen tulisan ayahnya Bung Karno sendiri, Pak Sukeni. Kalau Bung Karno itu lahir 1902 dan itu di Jombang, di pelosok Jombang belum ada. Jadi ada tiga pendapat mengatakan Bung Karno lahir di Blitar, ya. Ada yang mengatakan Bung Karno lahir di Surabaya, ada orang yang mengatakan lahir di pelosok Jombang. Nah, yang pelosok ini sebenarnya hampir sama dengan Surabaya. Artinya bahwa pelosok waktu itu masuk wilayah Surabaya. Ini perlu diteliti. Saya tidak bisa mengatakan mana yang benar, tapi ini tugas sejarawan untuk meneliti, mengkaji ulang. Di mana
Bung Karno dilahirkan. Nah, di pelosok itulah Bung Karno itu sakit, komplikasi antara disentri, malaria, tipes. Kisah sakitnya Soekarno ini sempat disinggung di buku Cindy Adam, karangannya Cindy Adam Barton dari Amerika, yang berjudul Penyambung Lidah Rakyat. Soekarno penyambung lidah. Cuma di dalam buku itu tidak disebutkan di mana sakitnya. Kemudian siapa yang mengobati tidak disebutkan di dalam buku itu. Nah, keluarga kami itulah yang mengetahui semuanya itu. Dalam pojok ini menyimpan semuanya itu. Di mana Bung Karno sakit? Di pelosok. Kemudian beliau diobati oleh seorang tokoh yang namanya Raden Mas Mendung atau Raden Mas Panji Somosewoyo. Di mana? Di daerah Kabuh, tepatnya di Dusun Kedung Pring. Nanti Bung Karno itu sakit di pelosok Jombang, kemudian diobati, dibawa ke orang sakti yang nama Raden Mas Mendung, itu di Kedung Pring Kabuh, jaraknya sekitar 5 kilo. Nah, ternyata Kedung Pring, orang sakti Kedung Pring itu yang nama Raden Mas Mendung, itulah Raden Mas Somosewoyo yang dulu mempertemukan ayah ibunya Bung Karno. Kaget loh, di Mas Mendung. Nah, kemudian ini kan setelah ini kan lama nggak hubungan, memang setelah ke Bali itu kan lama tidak berhubungan. Nah, Raden Mas Mendung itu kan keliling-keliling beliau, keliling untuk mengadakan pergerakan, keliling untuk mengadakan pengobatan. Beliau itu seorang ahli pengobatan karena memang ibunya yang Panji Somosewoyo, maksud kami yang Panji Somosewoyo betul, itu adalah dokter keraton Panggono ke-6. Beliau seorang ahli pengobatan, itu beliau keliling ngobatin orang-orang. Nah, ketemulah lagi dengan ayahnya Bung Karno. Loh, ketemu dulur lagi gitu loh. Kemudian disarankan manggilnya Kang Mas Raden Dimas Mendung itu kepada Pak Kenny. Pak Kenny memanggil Raden Mas Mendung itu Dimas. Kemudian dibawalah Bung Karno itu ke sini. Nah, itu pertama kali kisah Bung Karno menginjakkan kaki di dalam pojok. Tahun 1903, sekitar Bung Karno usia 2 tahun. Itu pertama kali menginjakkan kaki di dalam pojok. Kemudian apa yang dilakukan? Menjalani pengobatan. Karena sakitnya Bung Karno itu waktu itu sudah mati suri. Sakit yang sangat parah sekali. Hampir tidak bisa, sudah mati berarti. Kalau orang Jawa mengatakan mati, bayi sudah mati betul. Kemudian bisa hidup lagi di pelosok. Begitu senangnya kemudian dibawa lagi ke sini untuk diobati. Sampai kemudian diganti nama dari Kusno menjadi Soekarno. Jadi tempat inilah munculnya atau lahirnya nama Soekarno yang semula bernama Kusno. Terus nama orang tua dari IR Soekarno itu siapa, Pak? Nama bapaknya bernama Raden Sukeni. Biasanya sejarawan menyebut Raden Sukeni, ini salah. Yang betul Raden Sukeni pakai N. Raden Sukeni, ibunya Ida Ayu Nyoman Raisrimen. Terus IR Soekarno itu kecilnya dibesarkan atau dirawatnya di mana, Pak? Ketika beliau habis ganti nama, kemudian di sini diadakan upacara pergantian nama, selamatan, selamatan terus jenang apa, seterusnya. Setelah diganti nama itu, kemudian Eyang Panji yang waktu itu duduk di kursi sana, kursi yang terbuat dari kulit macan itu dulu, Eyang Panji itu megang kepalanya Bung Karno, pegang, dan beliau dawuh itu berkata, Titenono bocah iki bakal dadi kembange jagat. Ingat-ingatlah, anak ini akan menjadi bunganya dunia. Bapaknya Bung Karno nangis, terkejut. Apa maksudnya? Kemudian beliau tanya kepada Eyang Panji, tapi Eyang Panji tidak menjawab. Nah, barulah kita tahu apa yang dimaksud kembang dunia itu setelah Bung Karno menjadi presiden dan menjadi orang yang besar tingkat dunia. Setelah dirawat di sini, Bung Karno itu
bapaknya kembali ke Jombang, tapi Bung Karno sama ibunya masih tinggal di sini. Nah, kemudian bolak-balik nih antara Jombang, Kediri, juga kadang-kadang ke Tulungagung. Blitar belum ada. Blitar itu belakangan. Jadi Jombang, Kediri, Tulungagung, Jombang, Kediri itu antara 1901 sampai 1907. Itu. Jadi bolak-balik, kadang di sini, kadang di Jombang, itu bolak-balik. Kalau di sini jelas kalau ada hal-hal penting, perawatan, ketemu. Kemudian Bung Karno itu diambil anak angkat oleh Raden Mas Mendung, bocah iki, dan ini memang ada perjanjiannya dengan ayahnya Bung Karno, diambil demi supaya anak ini nggak sakit-sakitan. Selain diganti nama, dipek anak oleh Raden Mas Mendung. Raden Mas Mendung itu tidak punya anak, beliau memang juga tidak menikah. Raden Mas Mendung, maka Bung Karno diasuh. Nah, kemudian beliau masih bolak-balik ke sini, banyak cerita-cerita Bung Karno ketika masa kecil. Cuma yang perlu digarisbawahi, Bung Karno tidak tinggal lama di sini. Hanya saja banyak saksi-saksi, abdi-abdi sini yang ikut ngawasi dan merawat Bung Karno. Maka ada beberapa kisah-kisah Bung Karno yang ada di dalam pojok. Terus masa remajanya Bung Karno itu dihabiskan buat ngapain, terus di mana aja, Pak? Bung Karno itu rutenya ya, jadi dari Surabaya, dari Bali, Surabaya, Jombang. Setelah Jombang, Kediri, ya, Kediri, Tulungagung, Jombang, ini balik-balik. Kemudian beliau, bapaknya pindah dari Jombang ke Mojokerto. Nah, Bung Karno sekolah SD di Mojokerto, Suara Rakyat waktu itu di Mojokerto. Dari Mojokerto, Bung Karno itu pindah ke Surabaya. Pindah ke Surabaya ikut Pak Cokro Aminoto. Bapaknya baru pindah ke